Saat ini kita hidup di zaman yang serba viral. Zaman di mana bantuan hanya diberikan jika viral, banyak views, banyak followers, atau hanya sekedar konten untuk menaikkan engagement. Tapi tahukah sahabat, kebaikan sejati tidaklah menunggu viral, bukan juga sebagai konten sosial media. Kebaikan sejati adalah kebaikan yang dilakukan dengan keikhlasan dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya membutuhkan satu hal, kesadaran dalam hati, bahwa hari ini kita yang memberi, besok mungkin saja kita yang meminta. Bisa jadi kesempatan memberikan bantuan itu merupakan ujian buat kita. Terkadang yang lebih butuh bukanlah mereka yang meminta bantuan, tapi kita. Karena kita yang butuh pahala, kita yang butuh ampunan, kita yang haus akan rahmat Allah, dan bantuan yang kita berikan bisa menjadi terbukanya pintu surga untuk kita. Yang tenar tidak selalu mulia, namun tangan yang tak dikenal, yang rela memberi, bahkan ketika tak diminta, bisa jadi lebih mulia. Kita terlalu cepat menilai, terlalu lambat menolong, padahal bisa jadi, yang kita pandang sebelah mata, justru sedang Allah pandang dari atas langit. Yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, tapi ketika sesama kita saling menutup pintu, penuh syarat dan keraguan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak memenuhi belas kasih terhadap orang lain, manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbelas kasih kepadanya. Tanamkanlah dalam diri, jangan tunda berbuat baik. Terkadang, kesempatan memberi hanya datang sekali. Bantu tanpa banyak tanya. Jadikan setiap momen sebagai ladang pahala untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Mari kita mulai dari sekitar kita. Ikhlaskan niat ketika memberi. Tidak untuk ketenaran, tapi untuk ridho Allah. Sisihkan harta untuk anak yatim, fakir miskin, dan janda tua setiap bulannya, walau kecil, tapi rutin. Belajar PK melihat kebutuhan di sekeliling kita. Bantu tetangga yang kesulitan. Jangan tunggu mereka meminta. Perbanyak doa agar diberi hati yang lembut. Ajarkan anak-anak dan keluarga untuk mencintai amal sosial. Jadikan itu budaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridho Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat sekali. Kadang, kesempatan berbuat baik yang kita lewatkan hari ini, bisa jadi yang meringankan kita di akhirat kelak. Dan yang kita bantu dengan tulus, bisa menjadi sebab pintu surga terbuka. Sahabat kisahkan, bukan tentang siapakah mereka yang datang pada kita, tapi siapakah diri kita saat mereka datang meminta bantuan. Itulah yang akan dicatat di langit. Jadilah seperti pelita di malam gelap. Meski kecil, sinarnya menyelamatkan yang tersesat. Hikmah kisah ini diambil dari kisah penduduk surga. Simak kisahnya di channel Kisahkan.